Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirsawan yang berbahagia, kita akan mendiskusikan atau mendalami lebih jauh atau mengkaji lebih jauh tentang informasi-informasi sumber wahyu sebagai pengetahuan. Salah satu diantaranya, kita sering mendengar kata-kata yang menjadi rahasia umum, yaitu kata-kata ikhlas. Manusia yang bisa ikhlas disebut sebagai seorang yang mukhlis, orang yang sudah mengikhlaskan. Tapi makna daripada ikhlas itu sendiri mungkin belum sempat didalamin, maka pada kesempatan ini saya mengajak Anda dan saya supaya kita betul-betul menjadi seorang yang disebut di dalam kriteria seorang yang mukhlis itu tadi. Perintah ikhlas ini sebetulnya kata-kata ini diambil daripada surat Al-Bayyinah, surat 98 ayat kelima. Kata-katanya begini dari Al-Quran. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Artinya adalah manusia ini tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya kita itu untuk melakukan peribadatan, beribadah sebagai hamba Allah dan hanya semata-mata kepada Allah itu sendiri, dengan menjalankan peribadatan itu secara ikhlas, mukhlisin lahudina, menjadi orang yang mukhlis di dalam kita melakukan ibadah itu. Nah, di antara ibadah itu di dalam ayat itu disebut hunnafa'a wa yuqimus sholata wa ituz zakata wa dzalikal dinul qayyimah. Ini menunjukkan diantaranya adalah agar supaya kita mau melaksanakan ibadah sholat. Salah satu diantaranya itu tadi, tidak yang lain-lain, menunaikan zakat. Itulah ajaran dinul Islam yang betul-betul yang benar dari Allah. Ini contoh-contoh, hanya itu sebetulnya dari beberapa contoh agar supaya diikhlaskan itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah bagaimana merespon ajakan itu tadi. Dalam bermasyarakat, responnya macam-macam. Yang pertama, mereka yang merespon terhadap ajakan ilahi itu tadi, maka disebut sebagai orang yang beriman, artinya mengikuti ajakan itu tadi dan melaksanakannya. Mereka mengatakan waqalu sami'na wa atona ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Kami dengar dan kami taat. Oleh karena itu ampunilah kami Tuhanku, karena hanya kepada Engkau tempat kami kembali. Itu beriman mereka. Jadi tanpa teding aling-aling
ya sudah saya laksanakan. Insya Allah beri aku menjadi seorang yang mukhlis. Yang kedua, kelompok orang yang menolak. Jangankan ikhlas, menerima saja tidak mau, dan dia nolak, sama sekali nolak. Itu yang dinamakan orang-orang yang kafir, menolak pada keajakan kebenaran, dan itu bisa mengena siapa saja. Kelompok ketiga adalah orang yang ragu-ragu di tengah-tengah, mencari alasan untuk menghindar, sekalipun tidak menolak dengan terang-terangan. Ini lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan. Ini orang munafik namanya. Orang munafik ini akan selalu mencari dalil, alasan untuk menolaknya itu tadi. Tidak berani terang-terangan. Satu contoh misalnya. Di dalam Quran dianjurkan, serulah manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang dari tempat yang jauh dengan berkendaraan unta yang kurus dan seterusnya. Ini pernah saya terangkan. Nah, orang-orang munafik tidak meresponnya. Sami'na wa ata'na, akan aku penuhi, tapi dia akan mencari alasan. Kan untuk haji itu untuk orang-orang yang mampu. Saya tidak mampu. Bagaimana itu berhaji? Itu. Tapi bagi orang yang beriman, begitu mendengar itu, aku mengimani dan aku akan laksanakan. Oleh karena itu, perkenankan aku difasilitasi agar supaya punya kemampuan untuk berangkat. Itu beda. Saya miskin, saya tidak mampu. Perintahnya di Quran bagi yang mampu. Nah, itu orang yang ragu-ragu. Karena begini logikanya, tidak mungkin Allah itu memerintahkan makhluknya seperti itu kalau dia sendiri tidak memfasilitasi semuanya. Insya Allah keyakinan itu naik, maka Anda akan terpenuhi. Ada lagi yang katakan, kan haji itu cukup sekali, untuk apa berkali-kali? Macam-macam alasannya. Nanti jatahnya orang diambil dan sebagainya. Berbelok jauh. Dia lupa pada saat kita tawaf, pada tawaf terakhir di Baitullah itu, memohon, perkenankan aku untuk bisa hadir kembali di tempat ini. Karena di tempat ini hatiku bersentuhan dengan firman-Mu, dan di tempat ini sudah tidak ada dusta antara aku dengan Engkau. Semua sudah aku tumpah ruahkan tentang keburukan diriku, kelemahan aku. Lu kan enak. Ini tidak bisa terbeli dengan berkali-kali. Atau ada yang mengenai, saya masih ada keperluan lain untuk mengawinkan anak, untuk menyekolahkan anak, dan seterusnya. Orang yang demikian akan dikasih kesibukan terus-menerus, sehingga keperluannya tidak akan pernah tercukupi. Kan haji itu untuk orang yang sehat. Sedangkan saya sudah batuk-batuk, sakit-sakit, kan sudah tidak kena syariat itu. Nah, itu orang munafik. Justru tekadnya bagi orang yang beriman benar, perkenankan aku untuk bisa berangkat, maka berilah kesehatan kepadaku, karena kesehatan itu adalah merupakan suatu syarat untuk bisa bepergian. Mohon kepada Allah. Berbagai macam alasan di dalam masyarakat. Coba sekarang mulai belajar agar supaya menjadi seorang ikhlas, kemunafikan kita hilangkan. Itu di dalam masalah haji. Ada lagi perintah berinfak. Misalnya perintahnya Allah begitu. Sebagian daripada harta kamu untuk fisabilillah, jalan Allah, untuk membersihkan diri kamu, dan seterusnya. Dicari lagi. Kan infak itu
untuk orang yang berlebihan. Kalau tidak berlebihan, apa yang aku infakkan? Orang ini akan dimiskinkan terus oleh Allah. Sekalipun kaya, dia dalam keadaan miskin karena pola pikirnya sudah keliru. Tapi bagi mereka yang tidak mampu kemudian melihat ayat ini, perkenankan aku untuk berinfak Tuhanku, dan Kau Maha tahu bahwasanya saat ini kondisiku seperti ini, tapi aku gadaikan kondisiku ini kepada kekayaan lain, dia akan dinaikkan derajatnya. Itu namanya ikhlas. Ada lagi, udah kaya, kan kita itu bersedekah kan cukup dengan senyum, karena senyum itu adalah sedekah. Ini orang yang kikir, mencari alasan seperti itu, kemunafikan. Mungkin bagi kelompok mereka yang sudah pensiun, saya sudah pensiun, bayaran saja tidak cukup untuk berinfak, untuk makan, apalagi untuk berinfak. Macam-macam lagi. Di keluarga saya juga banyak yang tidak mampu. Itu hanya penghindaran diri agar supaya dia tidak disalahkan. Dia telah mendustai dirinya sendiri. Disuruh berjihad fisabilillah dalam medan perang. Ini sudah terjadi pada zaman kenabian. Ada 3 orang mau disuruh berperang untuk menjatuhkan benteng Yahudi Khaybar. 3 orang itu mencari alasan. Yang satu mengatakan baru menikah, yang satu keluarga yang tidak ada yang menjaga dan sebagainya. Ditinggal oleh Rasulullah. Pada saat Rasul kembali, turun ayat bahwasanya 3 orang itu harus diblokir di dalam sistem sosial, sehingga terblokir bahkan oleh istrinya sendiri. Untuk mendekat saja istrinya sudah tidak mau, berjualan tidak payu, mendekati orang-orang menjauh, karena perintahnya seperti itu. Kenapa? Supaya terjadi sanksi sosial kepada orang-orang yang balelo mencari-cari alasan. Ini di dalam Quran. Sehingga dunia ini semakin sempit rasanya di dalam dada orang itu. Kemudian mereka bertobat, barulah setelah itu dia diampunin hampir selama 3 bulan. Anda bisa bayangkan. Kemunafikan zaman Nabi itu banyak juga, apalagi zaman sekarang. Bahkan dalam perintah sholat sama itu, dan diingatkan oleh Al-Quran, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Itu fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu lalai dalam sholatnya. Siapakah yang lalai? Itu alladzina hum yuraun, yaitu yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk memberikan bantuan. Ini contoh-contoh orang-orang yang tidak sehat akalnya, tidak sehat jiwanya, sehingga dia tidak ikhlas di dalam melaksanakan semua perintah ilahi itu tadi, padahal perintah itu adalah untuk kebutuhan kita semua, kebutuhan Anda dan kebutuhan saya. Lalu bagaimana untuk menjadi seorang yang ikhlas? Apa tandanya bahwa seorang itu yang ikhlas? Memang sangat tipis sekali, tapi bisa dilihat tandanya itu pada tekad yang pertama. Dia memiliki tekad yang kuat untuk mencapai tujuan hidup sebagai Abdullah, mengabdi kepada ilahi, hamba Allah yang mengabdi kepada ilahi. Dan tekad itu diucapkan dalam kata-kata inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalikal umirtu wa ana awwalul muslimin. Semua apa yang aku lakukan ini, sholat, ibadah, hidup matiku, ini betul-betul hanya untuk mengabdi kepada Ilahi. Allah pemilik alam semesta, Allah pencipta diri kita ini sendiri. Dia tidak ada sekutu baginya, dan hanya Dia satu-satunya yang aku imanin. Itulah yang diperintahkan oleh Ilahi sebagai seorang yang mukhlis, orang yang ikhlas, karena aku akan kembali kepadanya. Harus ada tekad pada diri kita. Tidak boleh ada ragu. Tidak boleh ada gamang atau bimbang. Yang kedua, kita jangan mengukur tentang hasil apa yang kita lakukan. Percayakan kepada Allah bahwa kita bisa berbuat, itu sebuah kurnia. Ini yang dinamakan tawakal. Di video lain saya sebutkan unsur-unsur tawakal itu tadi. Kepercayaan ini akan bisa Anda rasakan pada diri Anda sendiri. Dari sisi mana? Yaitu getaran hati Anda atas dasar indikasi yang diberikan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, beresonansi, dan apabila dibacakan kalimat-kalimat ayat-ayatnya kepada mereka, disampaikan firman-firmannya seperti saya menyampaikan kepada Anda, bertambah kuat imannya, bertambah naik tekadnya, yaitu untuk bertawakal, untuk menjalankan apa yang diperintahnya. Ini indikasi Anda itu ikhlas atau tidak. Kalau sekarang baru sampai titik ini Anda matikan, Anda sudah mengukur sendiri. Anda tidak tertarik, tidak bergetar hatinya untuk mendengarkan firman-firman Allah yang saya bacakan kepada Anda. Sekalipun Anda tidak membayar apa-apa terhadap saya, tapi saya ikhlas. Kenapa? Inilah kesempatan saya dalam sisa hidup, yaitu dari lisan saya hanya keluar kalimat-kalimat ilahiyah. Mudah-mudahan dicatat sebagai seorang hamba menyampaikan kebenaran di tengah keresahan umat manusia ini. Sesungguhnya hanya kepada Allah aku bertawakal, Tuhanku dan Tuhan kamu. Karena tidak ada satupun makhluk bergerak atau bernyawa di atas muka bumi ini, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya. Artinya menguasai. Di sana ruh jiwanya dikuasai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Tuhanku itu adalah Tuhan yang memberikan jalan yang lurus dan Tuhan yang Maha Adil. Sampaikan saja. Itu namanya kita bertawakal. Dan perintah itu disampaikan di dalam ayat lain. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya setiap orang beriman itu bertawakal. Mudah-mudahan Anda termasuk orang beriman dan bertawakal. Para nabi menasihatin, salah satu dalam Nabi Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya. Jika kamu benar-benar orang yang telah berserah diri, ujiannya di situ. Berbuat saja, hasilnya tergantung Allah. Yang ketiga, indikasi Anda ikhlas itu, yaitu istiqomah, konsisten terus-menerus, tidak
dikerjakan sekali. Istiqomah itu adalah merupakan sebuah jalan untuk Anda tetap tegar di atas jalannya tanpa Anda pernah mundur, apalagi berhenti di tengah jalan. Itu namanya istiqomah. Hari ini kita bisa berbuat, besok kita berbuat, terus dikembangkan. Saya sampai detik ini, sampai kepada Anda istiqomah, alhamdulillah, yaitu menyampaikan kebenaran hampir 21 tahun, tidak pernah berhenti. Kalau dulu di rumah, sekarang sudah mendunia lewat YouTube ini. Saya bersyukur kepada Ilahi dikasih fasilitas ini sampai kepada Anda. Mudah-mudahan Anda istiqomah mengikuti tauziah saya ini, tidak berhenti. Agar supaya Anda istiqomah, tolong Anda di-subscribe. Tidak pernah berhenti. Mudah-mudahan Anda termasuk istiqomah. Saya menyuruh kepada Anda, kepada kampung akhirat Darussalam, surga yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki kepada jalan yang benar ini, yaitu firman-firmannya itu. Yang keempat, tidak minta balasan. Firman-Nya berbunyi demikian. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepada kamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakan diriku. Apakah kamu tidak mengerti? Ini namanya tidak minta imbalan. Sama seperti saya pun, alhamdulillah, saya praktekkan ini. Anda disuruh dikasih alamat dan nomor telepon pun Anda tidak merespon kepada saya. Itu indikasi bahwa Anda cuek. Indikasi Anda belum sampai kepada tingkat yang dinamakan ikhlas. Kalau Anda merespon dan menggali, ingin terus menggali, wah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk. Toh saya tidak meminta bayaran kepada Anda. Cukup Allah telah membayar diriku dengan kehidupanku yang sampai dengan detik ini sudah kepala 7. Allah telah membayar diriku di dunia ini, kasih kesempatan untuk hidup mulia di atas muka bumi ini dengan semua fasilitasnya. Wah, insya Allah Allah akan membayar diriku di akhirat dengan hamparan ajakan kepada Darussalam dan diperkenankan untuk menyatu kembali dengan dirinya. Oleh karena itu, ikutilah oleh kalian orang yang tidak minta imbalan itu, karena merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini firman daripada Ilahi. Coba jangan gengsi. Yang kelima, ikhlas itu terima dengan ridho dan hati senang, bukan dengan keterpaksaan. Dan sekiranya mereka itu benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, Allah dengan semua pemberian kehidupan, Rasul dengan risalah kenabiannya, dan mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya kami termasuk orang-orang yang hanya berharap kepada Ilahi. Itu harusnya keriduan ditanamkan kepada kita. Pada saat kita melakukan perintahnya, itu kebutuhan kita, sehingga kita akan menjadi ridho, bukan karena keterpaksaan. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah
Maha bersyukur, mensyukuri, dan maha mengetahui. Disyukuri oleh Allah berarti diridhoi, diketahui oleh Allah berarti dicatat. Semua kebaikan kita itu dengan ridho, bukan karena keterpaksaan. Dan tidak ada motivasi lain kecuali betul-betul mensyukuri, kasih peluang, dan itu adalah kebutuhan kita sendiri. Yang keenam, kita tidak ragu untuk melakukan ini. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang meragukan atau ragu terhadap kebenaran itu tadi. Saya tidak ragu dengan menyampaikan ini, walaupun saya tidak tahu hasil akhirnya. Saya bertawakal, tapi aku punya keyakinan bahwa insya Allah pada suatu waktu akan muncul generasi-generasi yang lebih baik dari saya, dan generasi yang akan menghidupkan Islam di tengah-tengah hati manusia. Bukan generasi umat Islam dalam kondisi saat ini yang mempermainkan justru firman-firman Allah, kebanyakan untuk dijual belikan dan dilecehkan, sehingga cahaya Islam menjadi redup. Saya keluar ini adalah dalam memancarkan cahaya supaya bisa diterima oleh seluruh umat manusia sebagai secercah cahaya di dalam gelap gulitanya peradaban manusia ini. Yang ketujuh, percaya pada janji Allah. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang luas, yang besar. Pegang itu, bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah akan menghapuskan segala keburukan kita. Itu Allah sendiri. Percaya terhadap janji ini. Kenapa Anda mudah percaya terhadap janji manusia yang palsu, sehingga uang Anda habis ludes, kena tipu? Sementara janji Allah yang begitu luas dan betul-betul akan dibuktikan, Anda menjauhinya. Satu contoh, barang siapa beramal soleh, maka akan dilipat gandakan 10 kali sampai dengan 700 kali. Kenapa Anda tidak melakukan? Anda melakukan investasi dengan kebohongan dan Anda akan tertipu. Sementara investasi akhirat Anda lupakan. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ini jaminan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka suka dengan janji-janji makhluk yang lemah. Mudah-mudahan Anda terpanggil menjadi orang yang mukhlis dan mengimani janji-janji Allah dan dibuktikan, sehingga Anda hidup terberkahi. Dari Bima Sakti, saya Ika Rojatun berdoa, mudah-mudahan Anda yang ikhlas dengan istiqomah, sabar, terus-menerus mengikuti apa yang saya sampaikan ini, dipenuhi janjinya oleh Allah, yaitu mereka yang terberkati, diampuni semua kesalahannya, dibimbing dalam sisa kehidupannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.